Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Perangkat keras atau hardware merupakan salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung oleh manusia, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Komponen hardware terdiri dari 4. Yang pertama, input device atau peralatan input. Berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori untuk menghasilkan suatu informasi. Yang kedua, processing unit atau unit pemrosesan, berfungsi untuk mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. Yang ketiga, output device atau peralatan output yang berfungsi untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Yang keempat, backing storage device atau peralatan atau media penyimpanan, berfungsi sebagai media penyimpanan yang disediakan untuk menyimpan berbagai jenis program dan file yang berukuran besar. Adapun port yang terdapat pada komputer, yang pertama USB. USB merupakan tempat untuk memasukkan kabel lainnya ke komputer. Singkatan dari USB merupakan singkatan dari Universal Serial Bus. Port USB adalah teknologi yang menghubungkan alat eksternal. Yang kedua, PS atau two-port, merupakan salah satu jenis port klasik yang sering digunakan pada komputer jenis PC. Port yang menghubungkan mouse dan keyboard. Port serial merupakan jenis port yang dulu umum digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC. Port keempat, yaitu port paralel, merupakan jenis port yang digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Port paralel banyak digunakan untuk kepentingan printer paralel, zip drive, dan juga hard disk eksternal. Yang kelima, port VGA, port yang berfungsi untuk mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer menuju display atau output. Yang keenam, port infrared, berfungsi untuk mengoneksikan perangkat wireless dengan komputer. Yang ketujuh, port audio, untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti speaker. Yang kedelapan, port HDMI. Sama seperti port VGA, hanya saja HDMI mampu mentransmisikan media dengan kualitas HD dan dapat mentransmisikan sinyal suara. Yang kesembilan, port LAN, port yang dimiliki oleh salah satu perangkat keras jaringan komputer yang berfungsi bermain game multiplayer, membagikan file dan dokumen tanpa koneksi internet. Yang ke-10, port power source, berfungsi untuk memberikan listrik bagi komputer agar bisa menyala. Hardware sendiri adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Brainware memang tak terlalu familiar seperti software dan hardware, namun brainware adalah komponen yang penting
Sebenarnya, brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna komputer, tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Prosedur baku menghidupkan dan mematikan komputer. Sebelum menggunakan komputer, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Memastikan kabel listrik sudah terhubung dengan komputer. 2. Memastikan kabel monitor, keyboard, mouse, printer, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan sudah terpasang dengan baik. Untuk menghidupkan komputer, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tekan tombol power atau tombol on pada komputer. 2. Selanjutnya komputer akan melakukan booting dengan menjalankan BIOS atau Basic Input Output System yang terdapat pada komputer. Jika pada komputer telah terpasang sistem operasi seperti Microsoft Windows atau Linux, maka selanjutnya komputer akan menjalankan prosedur untuk membuka sistem operasi yang terpasang pada komputer tersebut. 3. Komputer yang berada pada suatu jaringan biasanya mengharuskan pengguna komputer untuk login terlebih dahulu sebelum memasuki sistem. Jika komputer yang kamu gunakan berada dalam suatu jaringan dan mengharuskan melakukan login, gunakan username dan password yang telah diberikan. Cara untuk mematikan komputer. 1. Yakni pilih tombol start pada text bar. 2. Tekan tombol turn off komputer yang akan menampilkan kotak dialog turn off komputer. Pada kotak dialog tersebut terdapat 4 pilihan, yakni standby. Pilihan ini digunakan untuk mengubah kondisi komputer dalam keadaan low power. Keadaan seperti ini membuat komputer dalam keadaan tidur atau komputer sebenarnya tidak mati. Dengan pilihan komputer akan mengkonsumsi tenaga listrik yang rendah. Turn off. Pilihan digunakan untuk mematikan komputer. Restart. Pilihan ini digunakan untuk mematikan komputer dan kemudian menghidupkan kembali lagi. Sebelum memulai kembali, perubahan konfigurasi atau setting Windows XP yang telah dilakukan akan disimpan terlebih dahulu. Hibernate dapat ditampilkan dengan menekan tombol Shift pada keyboard dan Standby. Pilihan ini digunakan untuk mengakhiri penggunaan Windows XP dengan terlebih dahulu menyimpan posisi pekerjaan terakhir yang sedang dikerjakan ke dalam hard disk jika kamu menghidupkan kembali secara otomatis.